Oke, kita lanjut lagi sesi kedua. Adik-adik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah hadir dan join di Zoom acara Tridaya University Expo kali ini di hari keempat, di hari Kamis. Kita mulai sesi kedua jam 15 ini dengan teman-teman dari kampus ITB. Ini sebelum Kak Eri sapa dari ITB, Kak Eri mau sapa dulu yang teman-teman siswa dari Tridaya SMA yang sudah hadir dari mulai sesi 1 sampai dengan sesi yang sekarang nih ya, sudah hadir dari awal nih. Tadi ini Tegar sudah dari sesi 1 udah setia terus nih ya. Sampai dengan sesi ini, Zaki juga, Shiva juga luar biasa. Ini ada yang masuk juga yang sesi kedua, ada beberapa nama-nama yang lain nih, Lucky, Davina, Ali, kalau Ali juga tadi ya dari yang sesi pertama, Raffi juga dari pertama. Terima kasih masih stay join di Zoom kita di acara Tridaya University Expo kali ini. Sekarang Kak Eri mau sapa dulu dari teman-teman dari ITB nih. Ada Kak Rizky Chandra. Ini Kak Eri panggilnya Kak atau Bapak nih sebentar. Halo Atau Kak. Mas. Oh, Kak Rizky Chandra kayaknya ya. Halo Kak Rizky. Halo Kak. Ya, ini Kak Rizky Chandra dari ITB. Ini ditemani oleh siapa nih Kak? Atau sendirian? Ada ditemani sama teman saya, Kak Iqbal Ada dari juga Kak ITB Iqbal juga. ya. Oh iya, siap Kak Iqbal. Terima kasih nih Kak Rizky, Kak Iqbal sudah bisa jadi salah satu narasumber ya pengisi acara di Expo kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman siswa SMA kelas 12 dan mungkin ada kelas 11 yang ingin tahu ITB itu kayak gimana cara masuknya, kemudian gimana tipsnya biar bisa masuk karena sudah tidak sudah jadi rahasia umum bahwa susah masuk ke ITB sebenarnya. Jadi ini kalau kalau sebuah capaian cita-cita udah masuk ITB itu luar biasa gitu ya. Nah ini menginspirasi anak-anak siswa SMA saat ini gimana bisa masuk dan di ITB itu ada apa saja prodi dan lain-lain. Nanti mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman di ini di sini. Oke, nanti akan ada paparan atau sharing dari Kak Rizky atau nanti dari Kak Iqbal sebanyak mungkin sekitar 30 menit atau 30 menit boleh. Nah setelahnya nanti akan ada sesi tanya jawab dengan Kak Rizky atau Kak Iqbal nanti. Jadi teman-teman simak baik-baik dan kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat, boleh juga nanti di on audio nanti setelah ada sesi tanya jawab. Untuk sesi berikutnya tentang ITB saya persilakan Kak Rizky atau Kak Iqbal. Silakan, mangga. Baik Kak, terima kasih Kak Heri ya atas kesempatan yang udah diberikan. Halo teman-teman semua, kakak-kakak dari Tridaya. Mungkin sebelum aku mulai ada baiknya kita kenalan dulu lah ya. Perkenalkan aku Rizky Chandra dari Teknik Geofisika Angkatan 2019 ITB. Dari Iqbal mungkin boleh kenalan dulu. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Muhammad Iqbal Bayaki, biasa dipanggil Iqbal dari Teknik Telekomunikasi Angkatan 19. Oke, baik. Aku izin share screen dulu ya teman-teman. Apakah udah terlihat? Ya, sudah Kak. Oke, mungkin langsung aja. Jadi hari ini aku dan Iqbal ingin sharing sedikit tentang ITB. Atau di sini aku sebutnya Sang Gajah dari Sunda ya. Kalau teman-teman tahu, ITB itu lambangnya atau logonya itu ada Ganesha, itu setengah manusia dan setengah gajah. Itu sedikit fun fact di awal ya. Nah, bakal dijelasin apa aja. Yang pertama aku akan menjelaskan apa itu perguruan tinggi, terus sejarah singkat ITB, multi kampus ITB, fakultas dan jurusan di ITB, program peminatan dan program internasional di ITB, biaya kuliah di ITB, dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di ITB. Yang pertama, aku ingin jelasin dulu nih apa itu perguruan tinggi. Kalau menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 22 Tahun 1968, perguruan tinggi itu lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah. Jadi setelah SMA itu tingkatannya adalah perguruan tinggi. Nah, untuk selanjutnya, ternyata perguruan tinggi itu ada berbagai macam jenis loh teman-teman. Nggak cuma perguruan tinggi itu ada universitas saja atau ada
politeknik gitu. Ternyata ada berbagai macam jenis. Kalau berdasarkan pengelolaannya, perguruan tinggi itu ada perguruan tinggi negeri atau PTN dan juga perguruan tinggi swasta atau PTS. Kalau perguruan tinggi negeri itu dikelola oleh pemerintah, sedangkan perguruan tinggi swasta itu dikelola oleh pihak swasta. Nah, kalau tadi berdasarkan pengelolaannya, sekarang itu berdasarkan bentuknya. Jadi perguruan tinggi itu dibagi atas 4. Yang pertama itu universitas. Mungkin kayak tadi kakak-kakak dari Universitas Widyatama ya. Nah, universitas itu apa? Universitas itu terdiri dari beberapa fakultas dan setiap fakultasnya itu ada beberapa jurusan. Jadi ilmu yang dipelajari itu ada berbagai macam gitu. Mungkin boleh dilanjut oleh Kak Iqbal dulu. Oke, tadi Rizky udah ngasih tahu tentang universitas. Mana universitas itu di dalamnya ada berbagai rumpun jurusan di sana. Lalu selanjutnya ada yang namanya sekolah tinggi. Nah, untuk sekolah tinggi ini dia itu lebih menjurus daripada universitas, di mana di dalam sekolah tinggi ini hanya ada beberapa rumpun jurusan saja. Jadi bisa dibilang di dalam sekolah tinggi ini, semisal kita ambil STAN. STAN itu adalah sekolah tinggi akuntansi, di mana STAN ini dia hanya terfokus di akuntansi saja. Lalu selanjutnya ada politeknik. Nah, politeknik ini merupakan salah satu jenis perguruan tinggi yang memiliki tujuan untuk menyiapkan mahasiswanya menjadi tenaga yang terampil di seluruh bidang tertentu. Nah, bedanya kalau politeknik ini mereka lebih ke vokasinya, lebih ke untuk dipersiapkan untuk bekerjanya. Perbedaannya di antara universitas dan vokasi, kalau di universitas bisa dikatakan 60%-nya adalah teori, 40%-nya adalah praktek. Namun di politeknik 60%-nya adalah praktek, 40%-nya adalah teori, seperti itu. Lalu ada yang namanya akademi. Nah, akademi ini untuk lebih gampangnya dia sama seperti universitas sekolah tinggi, tapi dia lebih menjurus lagi ketimbang universitas ataupun sekolah tinggi. Misal kita ambil contoh Akbid, misalnya teman-teman dengar Akademi Kebidanan. Nah, dia untuk jurusan-jurusannya hanya terfokus di bidang kebidanan saja. Atau mungkin contoh lain, Akpol, Akademi Kepolisian. Yang di dalam Akpol ini, mereka hanya belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepolisian saja. Seperti itu, teman-teman. Mungkin bisa di next, Ki. Oke, lalu kita lanjut ke yang namanya institut. Nah, jika universitas terdiri dari beberapa fakultas yang masing-masing berbeda bidang studinya dan tidak berasal dari satu jenis keilmuan, sebaliknya institut hanya memiliki beberapa fakultas yang berasal dari satu jenis keilmuan. Contohnya adalah Institut Teknologi Bandung. Oh ya teman-teman, tadi aku juga bilang kalau sekolah tinggi itu menjurus juga seperti institut. Kalau kita buat bagan dari paling umum sampai ke khusus, itu dari pertama ada universitas, setelah universitas ada institut, setelah institut ada sekolah tinggi, dan setelah sekolah tinggi ada akademi. Jadi institut ini untuk rumpunnya dia memang menjurus tapi masih cukup umum. Nah, salah satu contohnya adalah Institut Teknologi Bandung, berdasarkan namanya. Bisa di next, Ki. Oke, mungkin aku kasih contoh Institut Teknologi Bandung. Sesuai dengan namanya, berarti Institut Teknologi Bandung ini dia berfokus di bidang teknologi. Namun nggak hanya di teknologi saja, teman-teman. Di ITB juga ada sainsnya, ada farmasinya, dan lain sebagainya. Mungkin itu. Kembaliin lagi ke Rizky. Oke, baik. Aku mungkin akan jelaskan bagian yang kedua ini. Oke, terlewat. Nah, sekarang aku akan jelaskan tentang sejarah singkat dari ITB. Jadi ternyata ITB itu udah sangat tua loh teman-teman. Karena dibentuknya itu tanggal 3 Juli tahun 1920 dengan nama awalnya itu Technische Hogeschool te Bandung. Dengan satu fakultas yaitu de Fakulteit van Technische Wetenschap dan satu jurusan yaitu Afdeling der Wegenwaterbouw atau jurusan teknik sipil. Nah, terus jumlah awal mahasiswanya itu cuma 28 orang. Jadi nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan rame banget ya di ITB. Nah, terus di ke-6 atau ulang tahun ke-6 ITB, tanggal 3 Juli 1926, akhirnya ada pertama kalinya meluluskan insinyur orang Indonesia. Dan salah satu lulusan di angkatan pertama itu adalah Bapak Presiden pertama kita, Pak Insinyur Soekarno. Oke.
Nah, ini ada sedikit timeline sejarah ITB ya. Yang pertama itu TH Bandung dibangun, terus tahun 1944 saat kita dijajah oleh Jepang itu berubah namanya jadi Bandung Kyogo Daigaku. Terus tahun 1945 itu dipindahkan ke Jogja dan jadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung di Jogja. Unik ya ini, Sekolah Tinggi Teknik Bandung tapi di Jogja. Nah, mungkin ini sedikit fun fact aja ya teman-teman. Ternyata Sekolah Tinggi Teknik Bandung di Jogja ini juga jadi salah satu apa ya istilahnya? Salah satu bentuk pertama dari UGM ya. Jadi UGM itu awalnya dari Sekolah Tinggi Teknik Bandung di Jogja ini. Nah, terus tahun 1950 menjadi bagian dari UI untuk jadi Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu, dan di tahun 1959 baru resmi menjadi Institut Teknologi Bandung. Nah, multikampus di ITB. Jadi ITB itu ternyata nggak cuma di Bandung loh teman-teman. ITB itu ada di beberapa tempat. Yang pertama nih yang paling terkenal atau yang teman-teman mungkin udah tahu ya, kampus Ganesha di Bandung. Ini kampus pertama ITB dan bangunan pertama tempat tadi Pak Insinyur Soekarno kuliah juga bahkan masih berdiri sampai sekarang. Itu ada di depan di Aula Barat kalau nggak salah. Nah, di kampus Ganesha ini ada menaungi kegiatan untuk 12 fakultas, yaitu STTM, FTMD, FTI, dan lain sebagainya. Nah, fakultas-fakultas ini fakultas apa, bakal dijelasin di bagian selanjutnya. Terus ada juga kampus Jatinangor. Di Jatinangor ternyata juga ada ITB nih. Jadi ITB di Jatinangor itu ada di Kabupaten Subang, dan luasnya itu ternyata jauh lebih besar daripada kampus yang di Ganesha yang di Bandung. Nah, kampus di Jatinangor sendiri masih dalam tahap pembangunan, masih ada beberapa bangunan yang masih akan diselesaikan, dan ada beberapa fakultas juga di Jatinangor seperti SITHR, FTSL, SBM, FTI, dan STEI. Terus selain di Jatinangor dan Bandung, ada juga nih di Cirebon. Ini juga jadi salah satu kampus terbaru di ITB, dan kampus Cirebon ini masih dalam tahap pembangunan dan juga baru akan ditempati atau digunakan di semester depan. Jadi semester depan teman-teman yang berkuliah di kampus Cirebon udah bisa nempatin di kampus ini. Itu sejauh ini ada beberapa jurusan yang ada di kampus Cirebon seperti Teknik Geofisika, Kria, Teknik Industri, dan lain sebagainya. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa kampus Cirebon, nanti fase TPB-nya, kalau teman-teman tahu, mungkin aku jelasin dulu. TPB itu semacam tahap awal ya. Jadi sebelum masuk ke jurusan, kalau di ITB itu masuknya ke fakultas dulu. Jadi 1 tahun menjalani masa TPB, tahap persiapan bersama, baru bisa memilih jurusan. Nah, tahap TPB untuk teman-teman kampus Cirebon itu dilaksanakannya di kampus Jatinangor, kayak gitu. Dan yang terakhir ada ITB Walini. Ini masih rencana dan belum dibangun juga ini. Mungkin aku tunjukin sedikit petanya aja rancangannya. Tuh. Nah, mungkin aku serahin lagi ke Kak Iqbal. Oke, jadi tadi udah disebutkan sama Rizky beberapa fakultas yang ada di ITB dan juga ada yang namanya TPB. Nah, jadi di ITB itu secara umum mahasiswa-mahasiswanya baru masuk fakultas dulu, baru masuk ke jurusan. Jadi nanti kalau misal teman-teman mau daftar ke ITB di SNM atau SBM, nanti kalian lihatnya di bagian fakultas atau sekolah ya teman-teman. Nah, maka dari itu nanti aku akan menjelaskan beberapa fakultas yang ada di ITB dan jurusannya. Nah, misal teman-teman nih minat misal teknik informatika, nah nanti berarti saat teman-teman mendaftar, teman-teman milihnya di STEI, seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung di next, Kak, slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada yang namanya Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Nah, sesuai dengan namanya, jadi di fakultas ini rumpun keilmuannya berfokus pada ilmu-ilmu kebumian dan juga teknologi-teknologi yang berhubungan dengan kebumian. Nah, untuk fun fact-nya sendiri, FITB memiliki acara tahunan tiap angkatan yaitu Sekolah Bumi untuk mendapatkan jaket kebumian yang desain bagian luarnya tidak pernah ganti dari tahun 2008. Next.
Nah, di FITB ada apa aja sih? Jadi di FITB ada 4 jurusan di dalamnya. Ada 2 yang bersifat teknik, yaitu teknik geologi dan teknik geodesi, dan ada 2 yang sifatnya sains, keilmuan, yaitu meteorologi dan oceanografi. Nah, untuk teknik geologi sendiri mungkin, jadi aku langsung aja ya teman-teman, untuk jurusan yang umum ada di Indonesia, mungkin aku jelasinnya singkat aja ya, karena teman-teman bisa cari banyak di internet, dan mungkin dari penjelasan beberapa kakak-kakak lain dari universitas lain udah menjelaskan beberapa jurusan tadi. Jadi biar ringkas, cepat, dan semuanya tersampaikan. Untuk jurusan-jurusan yang umum di universitas lain, aku sampaikan secara singkat. Jadi untuk teknik geologi ITB sendiri, gampangnya dia mempelajari tentang batuan-batuan. Nah, teknik geologi sendiri ini umum di berbagai fakultas lain di Indonesia. Lalu selanjutnya ada teknik geodesi dan geomatika. Geodesi dan geomatika ini mempelajari tentang pengukuran tanah, dan sesuai namanya geodesi itu mempelajari tentang permukaan bumi. Ini juga umum di universitas lain di Indonesia untuk teknik geodesi dan geomatika. Lalu ada meteorologi. Meteorologi ini sesuai namanya dia mempelajari tentang cuaca dan tentang cuaca. Lalu ada juga yang namanya oceanografi. Sesuai dengan namanya, oceanografi ini mempelajari keilmuan tentang hal yang ada di lautan. Nah, untuk meteorologi dan oceanografi ini sendiri cukup sedikit yang ada di Indonesia. Jadi kalau misal teman-teman berminat bisa mendaftar ke FITB. Next. Selanjutnya ada yang namanya FMIPA, di mana di dalam FMIPA ini sendiri ada berbagai banyak jurusan yang berkutat tentang sains. Nah, di ITB sendiri ada jurusan baru yang namanya aktuaria, yang merupakan jurusan yang baru dibuka pada tahun 2019. Walaupun baru dibuka, peminat aktuaria ini sangat banyak teman-teman. Dan FMIPA ITB menjadi satu-satunya yang memiliki jurusan astronomi se-Asia Tenggara, dan labnya anak astronomi ada di Observatorium Bosca. Next. Oke, jadi program studi di FMIPA ada 5 teman-teman. Ada matematika, fisika, kimia. Nah, untuk matematika, fisika, kimia ini untuk penjelasannya umum sama seperti jurusan-jurusan yang ada di universitas-universitas lain. Mungkin bisa di next untuk jurusan selanjutnya. Nah, ini yang cukup spesial di ITB, ada yang namanya jurusan astronomi. Yang tadi sudah disebutkan bahwa astronomi ini satu-satunya yang ada di Asia Tenggara dan punya observatorium sendiri yang letaknya di Lembang di Bosca. Lalu adanya aktuaria ini sendiri sekarang untuk prospeknya sedang banyak dicari orang, sedang banyak perusahaan yang mencari seorang aktuaris. Maka dari itu jurusan aktuaria di ITB ini sangat ramai peminatnya. Jadi kalau teman-teman berminat untuk jadi seorang aktuaris, di mana sekarang sangat ramai sekali prospeknya, mungkin teman-teman bisa daftar ke FMIPA ITB. Next. Lalu ada FSLD, sesuai dengan namanya, FSLD ini sendiri merupakan fakultas yang berkutat pada seni rupa dan desain. Nah, spesialnya sendiri kalau kita di ITB melihat anak-anak FSLD ini terlihat lebih netis, pakaiannya unik-unik, dan kadang dress code-nya ini kalau dilihat beda lah dengan orang-orang pada umumnya. Nah, maka dari itu teman-teman nanti kalau semisal punya style yang menarik atau bagaimana bisa masuk ke FSLD. Seperti itu. Next, di FSLD ada jurusan apa aja? Oke, di FSLD ada berbagai jurusan. Ada seni rupa. Seni rupa sendiri ini tentang hal-hal yang seniman, konstruksi seni, dan lain sebagainya. Ada KLIA. KLIA ini seperti kerajinan, ada desain komunikasi visual, yaitu desainnya untuk desain komunikasi visual ini fokus desainnya adalah untuk kebutuhan komunikasi, biasanya untuk produk dan lain sebagainya. Next. Lalu ada desain interior. Nah, untuk desain interior sendiri dia fokus desainnya hanya pada interior saja. Lalu ada yang namanya desain produk. Nah, untuk desain produk ini sendiri dia fokusnya hanya di produk saja. Nah, tadi kalau desain komunikasi visual, dia itu tujuannya nggak hanya untuk produk saja, tapi bagaimana desain itu bisa tersampaikan dengan baik ke publik, ke orang-orang umum. Seperti itu. Next. Oh ya, sebelumnya untuk jurusan, karena ITB sesuai namanya merupakan Institut Teknologi dengan nama teknologi tadi, tapi ITB tetap memiliki 2 fakultas yang berumpun Soshum, yaitu yang pertama tadi FSLD yang sudah aku jelaskan, dan yang kedua di SBM yang nanti akan aku jelaskan. Lalu selanjutnya ada yang namanya FTI, Fakultas Teknik Industri.
sesuai namanya, maka FTI ini fokus pada bidang-bidang industri. Ada apa aja jurusannya? Next. Oke, FTI sendiri ada tiga sebenarnya teman-teman. Ada FTI Ganesha, FTI Jatinangor, dan FTI Cirebon. Nah, untuk FTI Ganesha sendiri memiliki 4 jurusan. Yang pertama ada teknik kimia. Teknik kimia ini bagaimana produk-produk di industri diolah dari dasar kimianya. Lalu ada teknik fisika, yaitu di mana produk-produk di pabrik, di industri diolah dari sisi aspek fisikanya. Lalu ada teknik industri. Untuk teknik industri ini lebih umum, dia mempelajari segala aspek tentang industri, bisa sampai ekonomi dan juga manajerialnya. Lalu ada yang namanya manajemen rekayasa. Nah, perbedaannya dengan teknik industri, kalau manajemen rekayasa ini lebih fokus pada manajemennya. Seperti itu. Next. Lalu ada FTI Jatinangor. Nah, di Jatinangor ini ada 2 jurusan. Yang pertama teknik pangan, di mana sesuai dengan namanya, fokus pada bagaimana mengolah pangan. Lalu ada teknik bioenergi dan kemologi, yaitu mengolah suatu dari bahan-bahan biologi, bahan-bahan hayati, bahan-bahan hayati, seperti itu. Next. Oke, tadi ada yang belum di slide, ya ada yang namanya FTI Cirebon. Nah, untuk FTI Cirebon sendiri sekarang jurusannya hanya jurusan teknik industri, seperti itu. Lalu ada yang namanya Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara atau FTMD. Next. Oke, sesuai yang disampaikan di slide tadi bahwa FTMD ini dulu merupakan fakultasnya Pak Habibie. Pak Habibie dulu sebelum ke Jerman sempat berkuliah di ITB dan masuk di jurusan teknik mesin. Nah, teknik mesin di ITB sendiri untuk penjelasannya secara umum sama dengan universitas-universitas lain di Indonesia. Lalu ada yang namanya teknik dirgantara. Nah, teknik dirgantara ini cukup unik teman-teman karena nggak banyak jurusan di sini yang membahas tentang kedirgantaraan. Dan kalau misal kalian berminat membuat pesawat, kalian bisa masuk ke teknik dirgantara. Dan di teknik dirgantara sendiri ini mempunyai pesawat sendiri di dalamnya. Lalu ada yang teknik material. Nah, untuk teknik material ini berfokus pada bagaimana mengolah material. Seperti itu. Next. Lalu ada yang namanya FTTM. FTTM ini fakultasnya si Rizky tadi. Dia sesuai dengan singkatannya fokus pada pertambangan dan perminyakan tentang keenergian. Next. Nah, di FTTM sendiri ada 4 jurusan, yaitu teknik pertambangan. Teknik pertambangan ini fokusnya sesuai dengan namanya, dia berfokus di tambang. Lalu ada teknik perminyakan, sesuai dengan namanya dia berfokus di minyak. Nah, perbedaan tambang dan minyak sendiri, kalau tambang ini hasil-hasil bumi yang sifatnya padatan, dan untuk minyak sendiri hasil-hasil bumi yang sifatnya fluida, gas atau minyak. Lalu ada teknik geofisika, jurusannya Rizky, di mana teknik geofisika ini secara keilmuan dia berfokus bagaimana mencari hasil-hasil bumi. Lalu selanjutnya ada teknik metalurgi. Nah, kalau sebelumnya mencarinya itu lewat teknik geofisika, terus ngambilnya itu teknik pertambangan dan perminyakan, setelah itu pengolahannya itu ada di teknik metalurgi, yaitu jurusan yang mempelajari bagaimana mengolah hasil bumi, terutama metal, sesuai dengan namanya. Next. Oke, selanjutnya ada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ini sendiri, fun fact-nya merupakan fakultas yang pertama kali ada di ITB dengan jurusan pertamanya dan teknik sipil. Dan salah satu mahasiswanya pada saat ITB pertama didirikan adalah Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Next. Oke, untuk di FTSL sendiri, di FTSL Ganesha memiliki 3 jurusan teman-teman. Ada yang pertama teknik sipil. Nah, untuk penjelasannya sendiri, teknik sipil sama seperti teknik sipil di universitas lain. Lalu ada yang namanya teknik lingkungan. Nah, untuk teknik lingkungan ini sendiri dia memadukan bagaimana merancang suatu konstruksi, dan dalam perancangan itu kita tetap memperhatikan aspek lingkungannya bagaimana. Lalu ada teknik kelautan. Nah, untuk teknik kelautan ini sendiri bagaimana kita membangun konstruksi yang berada di laut. Seperti itu. Nah, untuk teknik kelautan ini sendiri jurusannya nggak banyak di Indonesia. Jadi kalau misal teman-teman minat di teknik kelautan bisa mendaftar di ITB. Next. Lalu untuk Fakultas FTSL Jatinangor, di FTSLJ ada 2 jurusan. Yang pertama
rekayasa infrastruktur lingkungan. Ini merupakan salah satu turunan dari teknik lingkungan. Lalu ada yang namanya TPSDA, teknik pengolahan sumber daya air. Nah, bedanya kalau teknik lautan itu berfokus bagaimana membuat konstruksi di lautan, kalau TPSDA bagaimana membuat konstruksi yang ada di air tawar, seperti itu. Next. Lalu selanjutnya ada Sekolah Arsitektur Pengembangan dan Perencanaan Kebijakan atau biasa disingkat SAPPK. Ini bisa di next. Nah, di SAPPK sendiri yang namanya cukup panjang, terdapat 2 jurusan, yaitu arsitektur, di mana arsitektur ini sendiri untuk penjelasannya sama seperti universitas lain, yaitu bagaimana merancang suatu bangunan. Lalu ada yang namanya perancangan wilayah dan kota atau PWK atau planologi. Ini juga sama, di Indonesia juga banyak untuk PWK, yaitu bagaimana tata kelola kota dan sebagainya. Next. Lalu ada yang namanya Sekolah Bisnis dan Manajemen. Nah, tadi udah aku singgung teman-teman bahwa di ITB meskipun namanya teknologi tapi terdapat rumpun sosum di dalamnya. Ada 2 fakultas sosum di ITB, yaitu FSLD yang udah aku jelasin tadi, dan sekarang Sekolah Bisnis dan Manajemen. Ini bisa di next, Ki. Nah, di SBM sendiri terdapat 2 jurusan, teman-teman. Yang pertama adalah kewirausahaan. Nah, untuk kewirausahaan ini fokusnya adalah bagaimana membangun suatu usaha. Lalu setelah usaha itu ada, bagaimana memanajemennya, itu ada di jurusan manajemen. Seperti itu. Nah, untuk kewirausahaan sendiri di Indonesia juga nggak banyak jurusan yang nggak banyak kampus yang memiliki jurusan kewirausahaan. Jadi teman-teman kalau minat di kewirausahaan bisa masuk di SBM ITB. Next. Ada yang namanya sekolah farmasi, sesuai yang ada di slide di sini. Betul sekali, juga sering disebut sebagai sekolah female karena perbandingan perempuan dan laki-lakinya itu 5:1. Nah, ada apa aja di SF? Nah, di SF ini sendiri ada 2 jurusan, teman-teman. Kalau di universitas-universitas lain biasanya SF ini, farmasi ini hanya di 1 jurusan saja. Kalau di ITB ini SF dipecah menjadi 2 jurusan. Yang pertama ada STF, Sains dan Teknologi Farmasi, di mana untuk STF sendiri ini fokusnya lebih ke sainsnya. Lalu ada yang namanya Farmasi Klinik dan Komunitas, di mana untuk farmasi FKK ini, bisa disingkat FKK ini lebih fokus ke industrinya, seperti itu. Next. Lalu ada yang namanya SITHR, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, yaitu yang mempelajari tentang keilmuan dan juga teknologi di bidang hayati, kebiologian lah gampangnya. Bisa di next. Nah, SITH yang untuk SITHR yaitu rekayasa memiliki 4 jurusan. Ada yang namanya rekayasa hayati, atau bisa dibilang ini teknik biologi, bagaimana memadukan biologi dan teknik. Lalu ada yang namanya rekayasa pertanian. Nah, pertanian, sesuai namanya, ada yang namanya rekayasa kehutanan, teknik kehutanan. Lalu ada yang namanya teknologi pasca panen, bagaimana mengolah bahan-bahan pasca panen. Next. Oke, setelah kita tadi membahas mengenai rekayasanya, sekarang kita membahas mengenai sainsnya, yaitu di SITHS. Nah, di SITHS ini ada jurusan apa aja, bisa di next. Nah, SITHS ini, kalau SITHR tadi lebih berfokus ke tekniknya, kalau di SITHS ini lebih berfokus di sainsnya, keilmuannya. Ada 2 jurusan di sini, yaitu biologi dan mikrobiologi. Untuk biologi ini sendiri mempelajari umum seperti universitas-universitas lain. Biasanya biologi di universitas lain masuknya di FMIPA. Kalau kita di partisi sendiri di dalam fakultas, di dalam sekolah namanya SITHS. Nah, bedanya di sini kita ada mikrobiologi. Kalau biologi itu mempelajari biologi secara umum, kalau mikrobiologi ini mempelajari khusus mengenai makhluk-makhluk hidup yang berukuran mikro. Seperti itu. Next. Oke, lalu ada fakultasku sendiri, yaitu Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Sesuai dengan namanya, untuk sekolah ST ini sendiri memiliki 2 rumpun jurusan, ada rumpun elektro dan rumpun informatika. Next.
Oke, yang pertama di STI ini sendiri memiliki 6 jurusan. Nah, 6 jurusan ini terbagi menjadi 2 sub. Ada rumpun elektro. Rumpun elektro ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama di sini ada teknik elektro. Teknik elektro ini membahas mengenai arus lemahnya. Lalu yang kedua ada teknik tenaga listrik. Nah, untuk teknik tenaga listrik ini berfokus ke arus kuatnya. Nah, bedanya ITB dengan kampus lain. Kalau teknik-teknik elektro di kampus lain itu dari 3 rumpun dijadikan 3 jurusan dijadikan menjadi 1. Kalau di ITB itu dipisah antara arus kuat, arus lemah, dan juga teknik telekomunikasi. Nah, untuk teknik telekomunikasi akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Lalu untuk rumpun kedua ada rumpun informatika. Dan di ITB sendiri rumpun informatika memiliki 2 jurusan, yaitu teknik informatika dan sistem dan teknologi informasi yang ada di slide selanjutnya. Nah, yang pertama untuk teknik informatika ini sendiri berfokus bagaimana membuat suatu algoritma, berfokus di bagaimana lebih ke keilmuannya, lebih ke sainsnya untuk teknik informatikanya. Oke, lalu untuk yang kedua di teknik rumpun informatika ada yang namanya sistem dan teknologi informasi. Nah, untuk jurusan STI ini sendiri cukup unik juga teman-teman daripada kampus-kampus lain. Kalau di kampus lain biasanya SI dan TI itu dipisah, kalau di ITB S dan T-nya digabung menjadi STI. Nah, bedanya apa? Kalau informatika lebih ke sainsnya, bagaimana membuat programnya. Kalau di STI ini adalah bagaimana penerapannya, bagaimana manajerial di informatika. Oke, selanjutnya yang sebelumnya aku udah singgung tentang rumpun elektro. Maaf, tadi aku menyebutkan 3 ya untuk rumpun elektro. Ternyata ada 4, yaitu ada tambahan teknik biomedis. Nah, 2 rumpun elektro tadi, yang pertama ada teknik telekomunikasi, itu jurusanku untuk membahas tentang persinyalan-sinyalan. Lalu untuk teknik biomedis, bagaimana biologi dipadukan dengan elektro untuk membuat alat-alat medis. Nah, yang bedanya tadi teman-teman, kalau di kampus lain biasanya dibedakan, di satu jurusan kan, di satu jurusan. Kalau di ITB dipecah menjadi 4. Next. Oke, mungkin untuk selanjutnya aku kembalikan ke Rizky. Mangga, Ki. Oke, terima kasih Iqbal. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang program peminatan dan program internasional di ITB. Oke, langsung aku lanjut aja. Jadi di ITB itu ada 2 program khusus dalam waktu penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama itu program peminatan. Jadi program peminatan itu jalur khusus bagi calon mahasiswa untuk langsung dapat memilih program studi yang ditawarkan. Jadi kan tadi ada sempat disebutin ya, ada TPB di tahun pertama, tapi untuk teman-teman yang milih jalur peminatan, itu bisa langsung masuk ke program studi yang dipilih gitu. Dan kedua, ada program internasional, ini untuk mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing. Jadi, nggak cuma mahasiswa asing ya, tapi mahasiswa Indonesia juga bisa yang sekolahnya tuh di sekolah-sekolah internasional gitu. Jadi, program internasional ini istilahnya menerima orang-orang yang udah sekolah internasional lah. Dan dalam perkuliahannya itu bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Inggris. Dan juga ada juga kelas program internasional, jadi ada semacam pertukaran pelajar setiap tahun gitu, dalam 1 atau 2 semester, jadi mereka bakal belajar di luar negeri. Nah, untuk program peminatan yang tersedia ada 15, mungkin bisa teman-teman lihat, ada astronomi, kimia, meteorologi, oseanografi, dan lain sebagainya. Ini untuk tahun 2021 ya. Jadi biasanya tuh setiap tahun beda-beda peminatannya. Tergantung dari fakultas tersebut ingin jurusan apa yang diadakan program peminatan. Dan untuk program internasional itu ada sains dan teknologi farmasi, farmasi klinik dan komunitas, teknik lingkungan, teknik kimia, teknik dirgantara, teknik mesin, dan manajemen. Dan selanjutnya, nah ada biaya kuliah di ITB nih, dan tingkatan-tingkatannya. Jadi bedanya, mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau di beberapa perguruan tinggi negeri itu, atau beberapa perguruan tinggi negeri itu nggak ada biaya SKS, adanya itu uang kuliah tunggal atau UKT. Nah, di ITB menerapkan sistem itu,
di mana uang kuliah tunggalnya itu bisa dilihat di sini. Jadi beda ya untuk sekolah bisnis dan manajemen dan fakultas-fakultas lain selain sekolah bisnis dan manajemen. Ini tingkatan-tingkatannya, dan juga di ITB sendiri itu udah ada ini penerapan sistem cicilan UKT. Jadi teman-teman nggak harus bayar langsung seluruh ini, bisa dicicil, entah itu boleh 2 kali cicilan atau 3 kali cicilan. Selain itu juga di ITB ada banyak beasiswa ya, dan sengaja nggak aku masukin ke presentasi ini karena saking banyaknya. Contoh yang paling utama adalah ada KIPK, terus juga mungkin ada beasiswa afirmasi atau beasiswa dari alumni juga sangat banyak jumlahnya. Bahkan di setiap jurusan itu setahu aku tiap alumninya tuh ada mengadakan beasiswa gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatan lain di ITB. Mungkin sebelum masuk ke kegiatan lain, aku jelasin secara singkat ya. Cara masuk di ITB gak beda jauh dari PTN lain, ada 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Untuk seleksi mandiri sendiri, setahu aku itu pakai nilai UTBK ya, Pak. Jadi pakai nilai UTBK dari SBMPTN, terus diseleksi berdasarkan nilai UTBK tersebut. Jadi nggak susah kok sebenarnya daftar ITB, tapi keterimanya yang susah. Soalnya emang pendaftarnya itu banyak, sangat-sangat banyak. Jadi sangat ketat gitu seleksinya, karena saking banyaknya pendaftar itu. Dan kapasitas kampus juga kan yang kurang, nggak bisa untuk menampung seluruh pendaftar. Jadi ya seperti itulah. Nah, dan yang terakhir, kegiatan lain yang ada di ITB. Jadi di ITB tuh nggak cuma belajar aja, teman-teman. Ada banyak kegiatan lain. Nah, di ITB, kalau mungkin di universitas-universitas lain, teman-teman kenal yang namanya BEM, atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di ITB itu punya KM ITB. Jadi KM ITB itu semacam BEM, tapi untuk seluruh mahasiswa ITB. Jadi segala organisasi itu ada di dalam lingkup KM ITB ini. Kayak misalnya ada kabinet, terus ada kongres, terus ada himpunan jurusan, dan unit kegiatan mahasiswa. Nah, mungkin aku jelasin aja ya unit kegiatan mahasiswa di ITB ada apa aja. Jadi ada berbagai macam rumpun di ITB itu, ada rumpun olahraga, sepak bola, karate, menyelam juga ada, atletik juga ada setahu, terus badminton dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Terus ada rumpun seni dan budaya, ada LSS, Lingkar Seni Sunda, terus ada UKJ, unit kesenian Jepang, ada juga ISO, itu orkestra. Ada rumpun pendidikan, jadi pendidikan ini nggak cuma pendidikan hard skill atau tentang kita belajar suatu pelajaran gitu, tapi bisa juga soft skill gitu, pengembangan diri kita. Kayak misalnya KMPA atau pencinta alam, palang merah, sama unit bahasa Inggris. Terus ada beberapa rumpun lain lagi, ada rumpun unit media. Jadi rumpun unit media ini ada semacam jurnalis gitu. Terus ada film dan penyiaran juga. Kayak misalnya radio 8EH, ITB punya radio sendiri. LFM itu Liga Film Mahasiswa. Nggak cuma film sih sebenarnya, ada juga tentang fotografi dan videografi. Itu teman-teman bisa pelajari juga di LFM ini. Dan Persma atau Pers Mahasiswa. Terus ada juga rumpun kajian, itu kaji-kaji isu-isu sosial yang ada di masyarakat sampai isu-isu politik juga dikaji. Ada PSIK dan TIBEN. Dan juga yang terakhir ada rumpun agama. Rumpun agama itu ada mulai dari agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, itu ada semua. Dan seingat aku, mungkin bisa dikoreksi ya, Kak Iqbal kalau aku salah, di ITB itu ada, di KM ITB itu ada sampai puluhan unit gitu. Jadi setiap hobi teman-teman yang teman-teman bayangkan mungkin udah ada unitnya di ITB. Jadi jangan takutlah kalau di ITB pusing-pusing belajar aja, enggak. Ada banyak juga unit-unit tempat kita belajar hal-hal lain yang bisa bantu kita refreshing lah istilahnya. Bisa cari teman-teman baru juga kan yang sehobi.
Nah, sekian pemaparan dari aku dan Iqbal. Mungkin kalau teman-teman penasaran tentang informasi lebih lanjut tentang ITB, bisa di-follow media sosial ini. Aku masuk ITB, ada di TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, dan Instagram juga ada. Sekian dari aku kembalikan ke Kak Eri mungkin. Ya. Terima kasih Kak Rizky dan Kak Iqbal, paparan informasi dan sharingnya. Oke adik-adik, teman-teman sekalian, boleh kalau ada yang mau bertanya silakan langsung ke Kak Rizky atau Kak Iqbal tentang tadi penjelasan dari ITB mengenai penjurusannya, mengenai prodi dan lain-lain. Termasuk tadi mungkin penjelasan tentang biaya kuliahnya sampai dengan apa tadi kegiatan-kegiatan lain di luar akademik ya. Boleh di chat atau boleh ada yang mau langsung on audionya, silakan adik-adik teman-teman. Ada? Kak, mungkin ada yang private message aku bisa aku jawab di sini ya, di Zoom tadi. Jadi boleh. Pertanyaannya itu kalau mau mencari tahu beasiswa yang di ITB ada apa aja, kira-kira bisa dilihat di mana. Nah, kebetulan tadi udah aku share juga kan media sosialnya tentang aku masuk ITB. Jadi ITB itu juga ada semacam acara expo dan roadshow universitas juga, semacam ini gitu. Nanti acaranya itu di bulan Februari, dan juga di Januari itu ada roadshow. Jadi roadshow itu semacam teman-teman dari ITB itu kembali ke daerah asalnya, karena ITB kan dari seluruh Indonesia ada ya. Jadi di roadshow dan expo itu akan dijelaskan lebih dalam lagi mengenai ITB, karena punya beberapa mata acara kan, dan di beberapa mata acara itu akan lebih dijelaskan lagi tentang seluk-beluk ITB yang lebih dalam. Nah, mungkin teman-teman bisa ikut expo itu, atau kalau mungkin teman-teman sangat penasaran gitu tentang informasinya, boleh dicek di media-media sosial tadi yang udah aku kasih. Soalnya setahu aku di YouTube itu udah ada informasi-informasi tentang beasiswa dan lain-lain gitu. Jadi boleh dicek di media sosial tadi ya. Ya, banyak sekali ya medianya ya, Kak Rizky ya, di IG, YouTube channel, kemudian nanti ada Expo ya di Februari ya, itu yang setup dari aku masuk ITB ya? Iya, Kak. Ya, sama yang roadshow tadi ya, di tiap kota ya? Iya. Ya. Oke, ini kalau tadi saya sedikit penasaran nih Kak Rizky sama Kak Iqbal, kalau tadi 1 tahun itu TPB ya, tahun pertama bersama kalau nggak salah, apa itu namanya. Nah, tahun berikutnya kan dia penjurusan tuh, konsentrasi. Itu dia melalui seleksi lagi atau sesuai dengan minatnya aja itu, atau ada tesnya atau gimana biasanya? Dari tahap tahun pertama ke tahun berikutnya untuk konsentrasi tadi, ke jurusan. Oh ya, izin menjawabnya Kak. Ya. Jadi sebelum masuk ke jurusan itu biasanya ada yang namanya survei minat dulu. Jadi disurvei dulu minat mahasiswanya ingin masuk ke jurusan apa, terus nanti dilihat tiap jurusan itu kira-kira kuotanya berapa gitu. Misalnya jurusan A sekian, jurusan B sekian. Misalnya ada 2 jurusan ya gitu. Terus kalau misalnya di jurusan A dan B itu sudah memenuhi kuota, jadi bisa langsung masuk. Tapi kalau misalnya jurusan A itu lebih kuotanya dan jurusan B itu kurang, misalnya jurusan A butuh 30, tapi pendaftarnya yang minatnya 45, jurusan B itu butuh 30 juga, tapi yang minatnya cuma 15 nih. Nah, di jurusan A itu akan diseleksi dari IPK. Jadi dari IPK-nya diseleksi, dan yang IPK-nya paling tinggi akan masuk ke jurusan yang diminati itu. Tapi karena ITB ini institut ya, jadi bidang keilmuannya itu sebagian besar mirip-mirip. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya masuk jurusan apapun nggak masalah sih, asalkan fakultasnya udah sesuai dengan minat kita gitu. Jadi memang nggak ada seleksi khusus kayak tes kembali ya, tapi dari IPK, indikatornya, dan dari minat tadi, dari survei tadi ya? Iya, benar. Ya, dan bergantung dari si kuota perjurusannya. Iya. Kalau misalnya kuotanya memang sudah terpenuhi ya tidak akan ada urutan IPK tadi kan? Iya, kalau kuotanya udah nggak apa-apa. Gitu. Memang secara umum secara pembelajaran di kampus atau di kelas
antara masing-masing jurusan mungkin ada spesifikasi yang berbeda di tahun pertama ya. Kan mungkin tahun pertama semua mungkin dapat secara ini ya, mata kuliahnya gitu ya. Nanti yang tahun kedua sampai berikutnya baru itu yang mengspesifik per jurusan kan ya. Iya. Yang berdasarkan tadi minat dan itu tadi ya. Oke. Ya, dari teman-teman barangkali yang bertanya silahkan. Mungkin aku boleh jawab lagi ya. Ini ada boleh. Silakan. Ada pertanyaan dari teman-teman, katanya jurusan yang paling diminati apa saja. Nah, sebenarnya di setiap fakultas itu pasti ada jurusan-jurusan yang paling diminati. Antara itu jurusan yang prospek kerjanya banyak, atau misalnya jurusan yang penghasilannya besar lah, bisa dibilang gitu. Nah, jadi di setiap fakultas itu beda-beda jurusan yang paling diminati. Tapi kalau misalnya secara umum, itu biasanya dari jurusan teknik sipil itu banyak peminatnya. Terus juga jurusan teknik perminyakan itu juga cukup banyak peminatnya dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Dan juga dari Fakultas Matematika dan IPA gitu. Itu juga beberapa jurusan di dalamnya sangat-sangat banyak peminatnya. Tapi biasanya itu di setiap fakultas itu ada jurusan-jurusan yang paling diminati. Seperti itu. Jadi suka ada jurusan favorit kali ya yang di Fakultas MIPA apa itu favoritnya ya yang biasanya gitu. Banyak peminat yang apa namanya favorit lah gitu ya. Kayak yang tadi sih orientasi anak-anak kayak tadi pertanyaannya mana yang menghasilkan nanti apa prospek kedepannya kali ya. Yang mungkin minyak atau apa kali ya. Orientasinya gitu. Mungkin apa di benak mereka atau di benak teman-teman kalau minyak pasti Pertamina gitu ya kali ya. Atau apa mungkin ya. Oke, ada lagi barangkali yang masuk ke chat di Kak Rizky atau Kak Iqbal, silakan. Ya boleh teman-teman, kalau mau on mic langsung juga nggak apa-apa, bertanya secara langsung. Ya boleh. Mau on audio langsung silakan, barangkali yang mau bertanya langsung. Ada? Ya, sambil nunggu yang nanti akan tanya lagi nih. Kalau tadi kan biasanya kalau setahu Kak Eri, ITB itu terkenal dengan selain gerakan-gerakan ini ya, suka jadi pionir juga. Jadi kadang-kadang teman-teman ITB suka menginspirasi teman-teman kampus yang lain. Jadi kalau ada zaman-zaman dulu sih ya, zaman dulu banget sebenarnya. Kalau di ITB ada sesuatu yang rame gitu ya, ini kampus saya suka ikutin. Jadi misalnya ini ITB ada gerakan untuk waktu Kak Eri dulu kan kuliah lama banget, zaman-zaman kuliah. Gerakan untuk mengkritisi kebijakan apa dari pemerintah itu biasanya dari ITB tuh mulainya, tingkat kritisnya tuh sangat ini, baru kampus lain dia ngikutin, bahkan bisa jadi rapat tuh di ITB rapatnya, kita ketemu di ITB jam sekian, malam-malam biasanya ketemunya. Nah itu biasanya gerakan kayak gitu, apakah masih, Kak Eri kan tahu nih saat ini, segimana aktifnya teman-teman di ITB untuk juga mendorong masyarakat, dan kan ini masih itu bagian dari gerakan perubahan ya, maksudnya agent of change gitu ya, di apa istilahnya ya di tatanan kita gitu ya di Indonesia. Apakah saat ini gerakan kayak gitu masihkah ada tingkat apa istilahnya kepedulian terhadap kebijakan pemerintah tentang apa keberpihakan pada rakyat dan lain-lain itu yang di luar akademiknya lah gitu. Masih ada atau emang gimana sekarang perkembangannya di ITB? Oh ya, izin jawabnya Kak. Sebenarnya masih banyak. Jadi mungkin kalau teman-teman perhatikan tadi, aku sudah sempat jelasin tentang keluarga mahasiswa. Jadi di dalam keluarga mahasiswa itu ada yang namanya kabinet. Nah, kabinet itu semacam lembaga eksekutifnya mahasiswa lah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kegiatan di luar akademik atau bahkan berhubungan dengan akademik juga bisa dibantu sama kabinet, itu ya bakal diatur dari kabinet itu sendiri, karena di kabinet itu ada beberapa kalau di ITB itu istilahnya Kemenkoan ya, Kemenkoan. Jadi kabinet itu bentuknya semacam satu negara sendirilah. Jadi ada presidennya, ada Kemenkoan, ada kementerian dan lain-lain. Nah di dalam kabinet itu sendiri ada banyak Kemenkoan. Kayak tadi kalau misalnya pergerakan tentang politik ada Kemenkoan sosial politiknya. Kalau misalnya ada pergerakan kemasyarakatannya ada Kemenkoan harmoni sosial masyarakat, seperti itu. Jadi ada banyak gitu pergerakan-pergerakan, wadah-wadah pergerakan yang ada di ITB. Selain itu juga di unit-unit juga banyak
ada unit-unit kajian, tadi unit-unit pendidikan. Jadi kalau teman-teman misalnya tertarik untuk melakukan pergerakan-pergerakan, udah ada wadahnya, tinggal dipilih aja mau pergerakan yang seperti apa gitu. Menarik sekali ya, karena anak-anak ITB itu biasanya ya selain pasti pinter dan kritis gitu ya terhadap semua yang terjadi dengan kondisi yang ada saat ini. Oke, adik-adik teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Masih ada waktu 3 menit lagi kita sebelum ditutup, 2 menit lagi sebelum sesi ditutup. Barangkali ada yang mau masih ingin bertanya terkait beasiswa, tadi sudah sempat terjawab juga, atau ada yang mau langsung selain di chat langsung on, silakan. Faiz Nur Rahman, ada mau pertanyaan? Atau Putri, Sony, silakan. Ada? Mumpung ada kakak-kakaknya nih dari ITB nih. Oke, kalau nggak ada, atau lagi dari Kak Erin nih, masih penasaran nih. Kalau Kak Iqbal tadi Kak Rizky jelasin tentang kampus 1, 2, itu, dan terakhir di kampus Wal ini ya, itu memang secara proses belajar, kalau tadi misalnya TPB-nya di kampus 1, apa ada kemungkinan dia tahun keduanya pindah, atau memang semua dari awal sampai selesai di kampus tersebut? Yang tadi beberapa kampus tadi, kalau saya misalnya orang Bandung ya, oh ternyata tahun pertama di Bandung nih atau di Jatinangor, oh tahun kedua saya harus ke mana sesuai itunya jurusan atau gimana? Secara proses beberapa kampus tadi? Sekarang tuh udah 3 kali ya dengan yang di Cirebon ya. Nah itu gimana tuh Kak? Oke, mungkin izin menjawab ya Kak. ITB sendiri kan memiliki 3 kampus, ada Ganesha di Bandung, Jatinangor di Sumedang, dan Cirebon di Cirebon. Nah, untuk Ganesha dan Jatinangor, untuk masa TPB-nya dilaksanain di Ganesha. Jadi, anak-anak Jatinangor mengalami 1 tahun di Ganesha di Bandung. Nah, selanjutnya untuk anak Jatinangor di tahun kedua dan setelahnya akan dilanjutkan di Jatinangor. Nah, untuk anak-anak yang di Cirebon, mereka akan melaksanakan TPB selama 1 tahun di Jatinangor, Kak. Nah, setelah TPB lulus, tingkat 2 dan setelahnya mereka akan dipindahkan ke Cirebon. Seperti itu. Jadi memang ada 1 tahun yang berbeda kampus ya? Ya, betul, Kak. Untuk Jatinangor dan Cirebon. Jadi harus siap-siap pindah kosan kalau dia ngekos ya? Ya, betul. Udah harus persiapan. Jadi kalau dia bukan orang Bandung atau orang mana gitu ya, atau dia ngekos atau dia ngontrak atau dia punya rumah di mana, dia harus siap-siap nih tahun kedua aku harus pindah cari-cari di Cirebon nih, atau misalnya tahun pertama di Jatinangor dia pindah ke Ganesha gitu kan? Iya. Oke. Kalau yang misalnya tadi nggak mungkin, adakah yang memang setelah tahun pertama bersama kemudian dia tahun keduanya misalnya ya, oh ini nggak memenuhi syarat untuk masuk tahun kedua, misalnya dari IPK, dan itu ada nggak dari sisi itu? Dari sisi nilai IPK kah, atau dari apa yang misalnya tahun pertama ini anak mahasiswa tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tahun kedua, untuk masuk ke penjurusan, itu ada nggak? Ada indikator apa di situ? Atau hanya IPK, atau ada apa? Untuk misalnya aku nanti tingkat 2 lanjut atau enggak, atau apa tuh ininya indikatornya, atau emang nggak ada? Secara resmi itu ada, Kak. Indikatornya yang pertama memang jelas dari IPK, harus lulus TPB, dan yang kedua dari sikap. Jadi kalau misal dia melakukan kesalahan yang cukup fatal, itu bisa berkemungkinan untuk tidak lanjut di ITB. Nah, untuk yang pertama sendiri dari nilai, meskipun secara resmi itu ada tulisannya bahwa IP maksimal betul itu sekian, tetapi secara implementasinya ITB itu baik kepada mahasiswanya. Jadi mereka yang nilainya masih di bawah itu masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai tadi. Jadi kalau bisa dibilang secara implementasi nggak ada anak yang dikeluarkan dari ITB. Nah, biasanya yang keluar itu karena ini sih Kak, karena memang mereka merasa kurang cocok di ITB lalu keluar dari ITB. Nah, tapi secara nilai dan secara aturan tadi untuk pengimplementasiannya ITB cukup baik sehingga tidak ada yang dikeluarkan seperti itu. Jadi ada kesempatan buat dia ngulang atau dia memperbaiki nilai atau apa gitu ya, masih ada kesempatan betul untuk itu. Iya, ada juga Kak, batasan waktu lulus. Kalau di ITB sendiri batasan waktu lulusnya 6 tahun ya normalnya. Tapi ya sama kayak tadi, resminya 6 tahun, tetapi secara implementasi nggak masalah kalau misal lebih. Masih, ya, cuti juga mungkin ada ya, cuti kuliah mungkin ya, ada betul juga gitu, kebijakan-kebijakan itu.
Oke, baik, menarik sekali dan mudah-mudahan ini inspirasi buat teman-teman siswa kelas 12 SMA untuk bisa masuk ke ITB dan mudah-mudahan bisa lolos nanti di SBM atau ke SN atau di jalur mandiri ya. Gitu. Ini waktunya sudah lewat 2 menit, mohon maaf. Terima kasih nih Kak Iqbal dan Kak Rizky dan terima kasih juga teman-teman dari siswa SMA dari kelas 12 dan 10-11 dari Tridaya sudah join dan sudah ikut di acara Expo hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Kak Rizky, Kak Iqbal, dan doakan nih adik-adiknya bisa lolos dan masuk ke ITB. Ya, jadi bisa ketemu langsung dengan Kak Iqbal sama Kak Rizky di ITB. Nanti kan ini ya, apa namanya, kalau suatu saat misalnya ketemu di jurusan, oh aku kemarin ketemu nih waktu di Tridaya nih, di online Zoom-nya sama yang ini nih, misalnya kakak tingkatnya sekarang gitu. Sekarang udah lulus atau masih kuliah? Masih Kak, masih. Di sekarang semester 5. Semester 5 sekarang. Semester 5 ya? Kak Iqbal juga ya, masih ya? Masih ya. Semoga nanti bisa lulus sesuai target dan ini ya, harapan dan ininya. Ya, amin. Terima kasih sekali lagi Kak Iqbal, Kak Rizky, dan teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Kita lanjutin lagi ketemu di sesi berikutnya di hari Jumat besok dengan kampus yang lain. Besok itu akan ada dari UPI dan dari Ivy League ya, dari untuk masuk ke kuliah di luar negeri. Terima kasih sekali lagi, kayak diucapkan, sampai ketemu lagi di besok Jumat, sesi Tridaya University Expo di tahun 2021 ini. Mohon maaf, semoga kita semua tetap diberi kesehatan, kemudahan, dan adik-adik semua, teman-teman bisa lolos masuk ke perguruan tinggi yang diharapkan. Masuk ke ITB, masuk ke Unpad, masuk ke UPI, masuk ke ITS, dan lain-lain yang memang sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama Tridaya tentunya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf, kayak ditutup, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, dadah.